1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang statistika. Pertemuan 1, Matematika Wajib, kelas 12 semester 1. Beberapa pengertian dasar dalam statistika yang akan kita pelajari di video kali ini. Yang pertama, sampel dan populasi. Yang kedua, datum dan data. Yang ketiga, statistika dan statistik. Yang keempat, data kualitatif dan data kuantitatif. Yang kelima, data cacahan dan data ukuran. Kita ke yang pertama, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti, sedangkan sebagian dari populasi benar-benar diamati disebut sampel. Contohnya, misalkan dari sebuah kecamatan yang banyak di desa ini, mana yang merupakan populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh desa yang ada di kecamatan itu, sedangkan sampelnya bisa diambil 5 desa, yaitu desa kedua, desa ke-6, desa ke-7, 11, dan 13. Itu contoh ya, bisa desa yang mana aja. Datum dan data. Datum adalah catatan keterangan atau informasi yang diperoleh dari sebuah penelitian. Sedangkan data adalah datum-datum yang telah terkumpul, disebut data. Jadi bedakan ya, kalau data itu jadi sebutnya kumpulan datum. Contohnya nih, dalam sebuah data berikut, misalkan ya ada data bilangan-bilangan seperti 2400, 2200, 2700, ini disebut datum karena persatuan atau perbilangan. Nah, kumpulan dari data-data ini disebut data. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. Data kuantitatif, data menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Jadi kalau data kualitatif biasanya dalam bentuk sifatnya, sedangkan data kuantitatif biasanya dalam bentuk ukurannya. Data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. Data ukuran, data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Statistika dan statistik. Biar kalian nggak bingung, kita harus membedakan statistika dan statistik. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Sedangkan statistik adalah merupakan kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan, atau dengan istilah lain deretan atau kumpulan angka yang menunjukkan keterangan mengenai cabang kegiatan hidup tertentu. Jadi sebenarnya kalau statistik adalah ilmunya, sedangkan statistika ada ilmunya, statistik adalah kumpulan datanya. Berikut cara menyajikan data dalam bentuk diagram. Yang pertama, diagram batang. Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar bentuk balok atau batang disebut diagram batang. Contoh diagram batang yang sepertinya ada diagram batang mendatar, dan seperti ada diagram batang tegak. Yang paling sering digunakan biasanya yang seperti ini, yang tegak, yang bisa disoal-soal. Yang kedua, diagram garis. Data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus disebut diagram garis atau grafik garis. Contohnya dari tabel tersebut, yang pertama dituliskan dalam bentuk tabel, kemudian baru diagram garisnya. Pukul 6.00 nih,
pukul 8.14, pukul 10.18, dan lalu garis titik-titiknya digabungkan menjadi sebuah garis-garis. Yang ketiga, diagram lingkaran. Penyajian data statistik dan menggunakan gambar bentuk daerah lingkaran disebut diagram lingkaran. Contohnya, di suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 180 orang siswa dengan rincian sebagai berikut. Jadi yang SD ada 50%, SMP 28%, SMA 17%, SMK 5%. Diagram lingkaran biasanya juga dituliskan dalam bentuk derajat. Jadi kalau dituliskan dalam bentuk persentase, kita tulisnya 100% totalnya ya. Jika dalam bentuk derajat, biasanya totalnya adalah satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Ini udah pernah dipelajari di materi SMP atau jenjang sebelumnya. Jadi kalian bisa baca. Yang keempat, penyajian dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang ini adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Kenapa tunggal? Karena nilainya juga tunggal. Misalnya nilai ulangan X adalah nilainya 2, ada 2 orang. Nilainya 3, 4 orang. Nilainya 4, 5 orang. Nilainya 5, 8 orang, dan seterusnya. Terus ini untuk menunjukkan atau mempermudah kalian dalam perhitungan jika datanya banyak. Yang kelima, atau tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, kenapa dia dikatakan berkelompok? Karena dia tidak tunggal. Contoh ini, panjang benda dalam sentimeter. Panjang benda dari 71 sampai 80. Nah, jadi yang berada di sini adalah panjang benda yang ukurannya 71, 72, 73, 74 sampai 80. Jadi ada banyak. Jadi tidak tunggal, makanya dikatakan berkelompok. Frekuensinya seperti ini. Nah, secara penulisan seperti ini, ya. Jadi nanti kalian harus bisa membedakan mana yang disebut data tunggal dan mana yang disebut dengan data kelompok, karena cara perhitungan pun beda. Nanti saya akan menghitung-hitung di data pemusatan data. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Di video kali ini cukup sekian, hanya mempelajari atau mengingat kembali pengetahuan statistik dan cara penyajiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.